Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 1 akan mereview materi mata kuliah pemeriksaan akuntansi 1 dari materi 1 sampai materi 6. Baik, sebelumnya izinkan anggota kami perkenalkan diri terlebih dahulu. Pertama ada Nadina Salsabila dengan MPM Akhir 205, lalu dengan saya sendiri Adinda Ikawati dengan MPM Akhir 213, lalu ada Arini Amanda Zulfita dengan MPM Akhir 218, dan yang terakhir ada Fatona Nur Hasanah dengan MPM Akhir 225. Baik, materi pertama adalah konsep dasar audit laporan keuangan. Jadi dimulai dari pengertian audit terlebih dahulu. Ini ada Arends and Loebbeke. Jadi beliau tuh mendefinisikan kalau audit itu tuh adalah sebuah proses yang dilakukan secara independen dan dievaluasi secara kehatian about quantifiable, yaitu kayak tentang isi informasi yang ada dalam entitas ekonomi atau dalam laporan keuangan. Lalu ada pengertian dari Boyton. Jadi audit itu merupakan proses sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif mengenai persyaratan pernyataan tentang kegiatan dan kejadian ekonomi dengan tujuan untuk menetapkan tingkat kesesuaian antara pernyataan-pernyataan tersebut dengan kriteria yang telah ditetapkan secara penyajian hasilnya yang kepada pemakai yang berkepentingan. Lalu ada definisi audit menurut KBBI. Jadi KBBI itu mendefinisikan bahwa audit itu merupakan pemeriksaan pembukuan secara berkala, pengujian efektivitas keluar masuknya uang, serta penilaian kewajaran laporan yang dihasilkan. Lalu ada akuntansi versus audit. Jadi ini tuh kayak perbedaan mengenai akuntansi dan audit. Mulai dari akuntansi. Jadi akuntansi itu merupakan proses mencatat, mengelompokkan, dan meringkas kejadian ekonomi dengan tujuan untuk menyediakan informasi keuangan yang digunakan untuk pengambilan keputusan. Sementara audit itu tuh merupakan proses memastikan bahwa informasi keuangan yang dicatat itu benar-benar mencerminkan kejadian ekonomi selama periode akuntansi. Nah, berikut merupakan perbedaan dari akuntansi dan audit secara detail, mulai dari siklusnya. Kalau akuntansi itu siklusnya dari bukti transaksi, jurnal, buku besar, neraca, saldo, lalu ada laporan keuangan. Sementara audit itu siklusnya itu yaitu laporan keuangan, lalu neraca, saldo, buku besar, jurnal, dan transaksi. Jadi ini tuh kayak berkebalikan gitu. Lalu untuk outputnya, akuntansi itu merupakan laporan keuangan perusahaan atau entitas, sementara audit itu merupakan laporan auditor independen atau LAI, dan itu merupakan isinya itu kayak opening auditor dan LK audited. Lalu untuk pedomannya, untuk akuntansi itu ada SAK yaitu standar akuntansi keuangan, dan SAP yaitu standar akuntansi pemerintah. Sementara audit itu pedomannya ada standar auditing atau SA. Selanjutnya untuk profesi dari akuntansi itu ada accounting, finance officer, dan lain-lain. Sementara audit itu profesinya mencakup auditor atau akuntan publik. Lalu untuk organisasi dari akuntansi itu ada organisasi profesi yang bernama IAI, yaitu Ikatan Akuntan Indonesia. Sementara dalam audit itu organisasi profesinya itu IAPI, yaitu Ikatan Akuntan Publik Indonesia. Nah, berikut merupakan latar belakang kebutuhan audit. Dari yang pertama ini conflict of interest. Jadi ini tuh merupakan bebas dari bias kepentingan kelompok tertentu. Lalu selanjutnya ada consequence. Ini merupakan laporan keuangan. Itu merupakan satu-satunya sumber informasi yang dipakai untuk membuat keputusan yang membawa konsekuensi untuk ekonomi, sosial, dan lain-lain. Selanjutnya ada complexity. Ini tuh merupakan masalah akuntansi dan penyusunan laporan keuangan itu menjadi semakin kompleks, sehingga risiko salah interpretasi dan kesalahan tidak sengaja itu meningkat. Lalu dari remoteness, yaitu merupakan pengguna laporan itu tidak praktis mencari akses langsung pada catatan akuntansi karena faktor jarak, waktu, dan biaya.
Selanjutnya ada akuntan publik. Ini tuh dari poin yang pertama ada jasa asuransi. Ini tuh meliputi jasa akuntansi dan komunikasi. Lalu ada jasa penilaian risiko dan jasa penilaian kinerja. Lalu ada jasa atestasi, itu ada auditing dan juga review dan prosedur yang disepakati. Lalu ada jasa non asuransi, itu ada konsultasi manajemen dan perencanaan keuangan. Selanjutnya yaitu ada tipe-tipe audit. Dari yang pertama adalah audit layanan keuangan. Ini tuh tugasnya yaitu memeriksa asersi dalam laporan keuangan, lalu prinsip akuntansi diterima umum. Nah, hasilnya itu adalah opini auditor atas kewajaran laporan keuangan. Lalu ada audit kepatuhan. Jadi ini tuh memeriksa tindakan perorangan atau organisasi, lalu kebijakan perundang-undangan, dan hasilnya itu opini auditor atas kepatuhan perorangan atau perorganisasian. Lalu dan yang terakhir ada jasa non assurance. Ini tuh memeriksa seluruh atau sebagian aktivitas organisasi. Nah, ini tuh tujuan tertentu organisasi dan hasilnya itu rekomendasi perbaikan. Lalu memasuki materi yang kedua yaitu profesi akuntan publik dan kantor akuntan publik. Dimulai dari profesi akuntan dan ruang lingkupnya. Jadi dari akuntan dulu ya. Jadi akuntan itu adalah seorang profesional yang bekerja secara independen untuk menawarkan jasa akuntansi ahli kepada entitas bisnis maupun individu. Nah, profesi akuntan publik itu dapat didefinisikan sebagai seorang yang memiliki keahlian untuk dapat bekerja secara independen untuk memberikan penilaian yang objektif dan memberikan informasi tentang kewajaran dan suatu laporan keuangan. Nah, biasanya profesi akuntan publik itu bekerja dalam kantor akuntan publik atau biasa disebut KAP. Nah, apa sih KAP itu? Nah, KAP itu adalah sebuah organisasi yang menyediakan layanan audit serta layanan pengesahan dan jaminan lainnya. Lanjut, ada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011 tentang akuntan publik. Jadi, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011 itu mengatur beberapa hal tentang akuntan publik. Nah, ini mulai dari definisi berbagai hal yang berhubungan dengan akuntan publik, wilayah kerja, jenis jasa dan batasannya, perizinan akuntan publik, dan juga mengatur tentang KAP atau kantor akuntan publik, serta memuat hak, kewajiban, dan larangan untuk seorang akuntan publik. Lalu ada jenis-jenis profesi akuntan. Ini ada akuntan publik. Ini tuh dikenal sebagai akuntan eksternal yang bekerja di kayak berbagai pihak eksternal gitu. Lalu bekerjanya tuh secara independen untuk memberikan jasa-jasa tertentu sesuai kebutuhan konsumen yang ada. Lalu ada akuntan internal. Itu tuh kayak akuntan yang bekerja dalam suatu perusahaan atau organisasi. Nah, tujuannya itu menyusun sistem akuntansi, menyusun laporan keuangan, dan melakukan tugas lainnya. Lalu ada akuntan pemerintah. Itu merupakan seorang akuntan yang bekerja di lembaga-lembaga pemerintahan. Dan yang terakhir ada akuntan pendidik. Ini tuh merupakan seorang akuntan yang bertugas untuk melakukan penelitian dan pengembangan akuntansi, mengajar dan menyusun kurikulum tentang pendidikan akuntansi. Lalu ada standar profesi akuntan publik di Indonesia. Jadi dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011 yang saya sebutkan tadi mengenai standar profesi akuntan publik atau SPAP. Nah, ini tuh merupakan acuan yang ditetapkan menjadi ukuran mutu yang wajib dipatuhi oleh akuntan publik dalam pemberian jasanya, di mana SPAP ini itu terdiri dari standar audit, standar asestasi, standar jasa akuntansi dan review, serta standar jasa konsultasi. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai kantor akuntan publik. Nah, jadi kantor akuntan publik itu merupakan badan usaha yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia yang menyediakan jasa asuransi yang terdiri atas audit umum atas laporan keuangan, review atas laporan keuangan, dan juga jasa asuransi lainnya. Nah, kantor akuntan publik ini itu terdiri dari 3 bentuk, yakni yang pertama ada perseorangan, lalu yang kedua ada persekutuan perdata, dan juga yang ketiga ada firma. Nah, yang pertama ada perseorangan. Jadi KAP perseorangan ini itu dimiliki dan dijalankan oleh satu akuntan publik. Nah, semua keputusan dan tanggung jawab itu ada di tangan satu orang. Nah, kalau ada masalah, pemilik itu harus menanggung semuanya sendiri.
Nah, yang kedua yakni Persekutuan Perdata. Jadi KAP Persekutuan Perdata itu didirikan oleh 2 atau lebih akuntan publik berdasarkan perjanjian kerjasama. Nah, mereka itu bekerja sama, tapi masing-masing itu tetap memiliki tanggung jawab atas pekerjaannya sendiri. Nah, bentuk ini itu lebih fleksibel, tapi tidak berbadan hukum. Jadi, jika ada masalah, itu tanggung jawabnya tetap pribadi. Oh, yang terakhir, yakni yang ketiga, firma. Jadi, KAP Firma itu didirikan oleh beberapa akuntan publik tapi dengan sistem kerjasama yang lebih kuat. Nah, semua anggota itu bertanggung jawab bersama atas kewajiban firma. Nah, bentuk ini itu lebih profesional dan stabil karena mempunyai aturan yang lebih jelas dibandingkan dengan persekutuan perdata. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai struktur kantor akuntan publik. Nah, di kantor akuntan publik ini itu terdiri dari beberapa jabatan dan memiliki pengalamannya masing-masing. Nah, yang pertama yang paling atas itu ada partner dengan pengalaman lebih dari 20 tahun. Nah, partner ini itu bertanggung jawab atas kebijakan strategis dan kualitas audit, mengawasi seluruh operasional, serta menjaga hubungan dengan klien utama. Lalu yang kedua, di bawah partner ada co-partner dengan pengalaman lebih dari 18 tahun. Nah, co-partner ini itu membantu partner dalam pengambilan keputusan, memastikan kepatuhan terhadap standar audit, dan mendukung supervisi proyek. Lalu yang ketiga, yakni di bawah co-partner ada manajer dengan pengalaman 15 tahun. Manajer ini itu mengelola tim dalam proyek audit, memastikan kepatuhan regulasi, serta melakukan koordinasi dengan klien dan regulator. Lalu yang keempat ada supervisor. Supervisor ini itu di bawah manajer dengan pengalaman 10 tahun. Supervisor ini itu mengawasi pelaksanaan audit oleh staf, memberikan bimbingan teknis, dan meninjau hasil kerja sebelum diteruskan ke manajer. Lalu yang kelima ada staf 1, yakni pengalamannya 3-5 tahun. Staf 1 ini itu melaksanakan prosedur audit lapangan, mengumpulkan bukti audit, serta menyusun laporan audit awal. Selanjutnya yang keenam ada staf 2, di mana staf 2 ini itu di bawah staf 1 dengan pengalaman 0-2 tahun. Nah, staf 2 ini itu membantu pelaksanaan audit, melakukan dokumentasi, serta menangani tugas administratif dasar. Nah, yang terakhir yang ketujuh itu ada intensif dengan pengalaman 0 tahun. Nah, intensif ini itu belajar dan membantu dalam tugas-tugas dasar seperti pengolahan data, dokumentasi, serta mendukung staf dalam pekerjaan audit sederhana. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke dalam materi di week 3, yakni mengenai jenis audit dan laporannya. Nah, yang pertama kita akan membahas mengenai jenis-jenis audit. Nah, jenis-jenis audit ini tuh ada banyak, namun pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan 3 jenis audit. Yang pertama ada audit operasional. Jadi, audit operasional adalah jenis audit yang bertujuan untuk mengevaluasi efisiensi dan efektivitas suatu proses bisnis dalam suatu organisasi. Nah, audit ini itu berfokus pada bagaimana suatu entitas menjalankan operasinya, apakah terdapat pemborosan, ketidakefisienan, atau peluang untuk perbaikan. Nah, auditor akan menilai kebijakan, prosedur, dan praktik yang diterapkan untuk memastikan bahwa sumber daya itu digunakan secara optimal guna mencapai tujuan organisasi. Lalu yang kedua yakni audit kepatuhan. Nah, audit kepatuhan ini adalah audit yang dilakukan untuk memastikan bahwa suatu organisasi itu telah menjalankan kebijakan, prosedur, dan peraturan yang berlaku, baik itu peraturan internal perusahaan maupun regulasi eksternal dari otoritas yang berwenang. Nah, audit ini itu sering dilakukan di sektor yang sangat diatur, seperti perbankan, lalu kesehatan, dan juga pemerintahan, guna memastikan bahwa perusahaan atau lembaga telah mematuhi semua ketentuan hukum dan standar industri yang berlaku. Nah, selanjutnya yang terakhir, yang ketiga, yakni ada audit laporan keuangan. Nah, audit laporan keuangan adalah proses pemeriksaan independen terhadap laporan keuangan suatu perusahaan untuk menilai apakah laporan tersebut telah disusun sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum, seperti PSAK atau IFRS, yang memiliki tujuan utama yakni untuk memberikan keyakinan kepada pemangku kepentingan seperti investor, kreditur, dan regulator bahwa laporan keuangan itu telah menyajikan informasi yang wajar dan bebas dari salah saji material. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai tahap proses audit, di mana terdiri dari 5 tahapan. Yang pertama yakni menentukan apakah ada kondisi yang memerlukan penyimpangan dari opini wajar tanpa modifikasian. Nah, auditor itu mengidentifikasi kondisi yang dapat mempengaruhi opini audit selama proses audit.
Nah, jika tidak ada kondisi khusus, auditor akan menerbitkan laporan audit dengan opini wajar tanpa modifikasian. Lalu yang kedua yakni menentukan materialitas dari setiap kondisi. Nah, jika ada kondisi yang memerlukan penyimpangan, auditor menilai dampaknya terhadap laporan keuangan. Nah, penyimpangan dari GAAP atau pembatasan ruang lingkup audit itu diklasifikasikan sebagai tidak material, material, atau sangat material. Lalu yang ketiga, menentukan jenis laporan audit yang sesuai berdasarkan tingkat materialitas. Nah, tadi kan sudah disebutkan bahwa tingkat materialitas itu ada tidak material, material, atau sangat material. Nah, auditor itu menggunakan panduan keputusan tersebut untuk menentukan jenis opini yang tepat. Misalnya, jika penyimpangan dari GAAP material tetapi tidak sangat material, auditor akan memberikan opini wajar dengan pengecualian dengan paragraf tambahan yang menjelaskan penyimpangan tersebut. Selanjutnya yang keempat yakni menyusun laporan audit. Nah, sebagian besar kantor akuntan itu menggunakan template komputer untuk menyusun laporan audit. Selain itu, mitra senior yang memiliki keahlian khusus biasanya akan menulis atau meninjau laporan tersebut sebelum diterbitkan. Nah, selanjutnya yang terakhir, yang kelima yakni situasi dengan lebih dari satu penyimpangan. Nah, jika ada lebih dari satu kondisi yang memerlukan penyimpangan, auditor akan menyesuaikan opini untuk setiap kondisi, kecuali jika satu kondisi menetralkan yang lain. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai opini audit keuangan, di mana terdapat 5 opini. Yang pertama ada opini wajar tanpa pengecualian. Jadi auditor menyatakan bahwa laporan keuangan disusun sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku tanpa ada pengecualian atau modifikasi. Nah, ini itu berarti bahwa tidak ditemukan kesalahan material dan laporan keuangan itu dianggap dapat dipercaya oleh pengguna laporan. Lalu yang kedua ada opini wajar, wajar tanpa pengecualian dengan paragraf penjelas. Nah, jadi auditor itu tetap memberikan opini wajar tanpa modifikasian, tetapi menambahkan paragraf penjelas untuk memberikan informasi tambahan yang dianggap penting. Hal ini itu bisa terjadi jika ada ketidakpastian signifikan, perubahan kebijakan akuntansi yang berdampak besar, atau kejadian luar biasa yang perlu diperhatikan oleh pengguna laporan keuangan. Nah, selanjutnya yang ketiga ada opini wajar dengan pengecualian. Jadi auditor menyatakan bahwa laporan keuangan secara umum disajikan secara wajar, tetapi ada bagian tertentu yang tidak sepenuhnya sesuai dengan standar akuntansi atau terdapat pembatasan dalam ruang lingkup audit. Nah, penyimpangan atau pembatasan ini itu cukup material, tetapi tidak sampai menyebabkan keseluruhan laporan keuangan menjadi menyesatkan. Lalu yang keempat ada opini tidak wajar. Jadi auditor menemukan bahwa laporan keuangan mengandung salah satu material yang berdampak signifikan dan tidak disajikan secara wajar sesuai dengan standar akuntansi. Nah, dalam situasi ini, pengguna laporan keuangan itu harus sangat berhati-hati karena laporan tersebut mungkin tidak dapat diandalkan untuk pengambilan keputusan. Nah, yang kelima yang terakhir yakni tidak menyatakan opini atau pendapat. Jadi auditor itu tidak dapat memberikan opini karena adanya keterbatasan signifikan dalam audit, tidak mampu mendapatkan bukti yang cukup, atau karena auditor tidak independen. Oke, berikutnya tujuan dari audit. Kenapa sih kok laporan keuangan tuh pakai di audit segala gitu kan? Bahkan auditor itu kan sebagai pihak ketiga, dia kayak outsidernya si perusahaan. Dan dia itu independen juga. Kayak kenapa gitu? Sebuah laporan keuangan perlu sampai dicek pihak ketiga gitu kan. Nah, jadi intinya adalah untuk memberikan kepastian atau assurance gitu kepada para pemangku kepentingan kayak investor gitu-gitu bahwa laporan keuangan perusahaan ini itu tuh udah lengkap, udah akurat, terus udah terpercaya lah, dan juga udah sesuai dengan prinsip dan juga standar akuntansi yang berlaku di negara tersebut. Kayak gitu. Jadi yang baca kayak aku nih, contoh aku investor, so aku mau invest di Unilever misalkan. Nah, aku sebagai kan aku outsider nih, aku kan nggak tahu ya Unilever tuh gimana ya kan. Dia itu perusahaannya seperti apa, apakah dia untung, apakah dia aman, atau bagaimana. Nah, caranya aku tahu adalah aku lihat dari laporan keuangannya. Supaya karena aku mau invest ya, aku harus tahu dong perusahaan ini tuh menguntungkan aku nggak sebagai investor. Jangan sampai aku rugi gitu kan. Kayak gitu. Nah, auditor itu yang istilahnya kayak mengklaim kayak, oh ini laporan keuangan Unilever ini udah trusted isinya, kayak gitu. Terus tanggung jawab nih. Nah, ada dua peran. Ini mereka ini mirip-mirip tapi berbeda. Jadi di dalam perusahaan kan yang menghasilkan, yang bikin laporan keuangan kan accounting ya.
Nah, yang menghasilkan laporan keuangan atau kayak yang istilahnya meng-ACC laporan keuangan ini tuh udah oke, itu adalah dari pihak manajemen, kayak gitu. Jadi, manajemen itu yang bertanggung jawab atas laporan keuangan yang udah disusun sesuai standar akuntansi dan juga atas pengendalian internal ya, untuk mencegah kesalahan material. Kesalahan material itu kayak intinya sebuah kesalahan yang bisa mempengaruhi pengambilan keputusan. Jadi ini penting ya. Jadi kesalahan material itu fatal gitu istilahnya. Nah, terus kemudian gimana dengan auditor? Nah, auditor ini intinya adalah dia ini memberikan opini. Kayak aku tadi bilang, dia kan memberikan kepastian assurance. Nah, itu berupa opini gitu atas laporan keuangan berdasarkan auditnya mereka. Lalu prinsip dasar etika profesi yang harus dipatuhi, dimiliki oleh seorang auditor sebagai pihak ketiga independen. Yang pertama, harus integritas atau harus jujur dan juga dapat dipercaya. Yang kedua, harus objektif, yaitu nggak boleh memihak dan harus terbebas dari namanya konflik kepentingan, bias, dan juga pengaruh dari siapapun. Kemudian yang ketiga, yaitu kompetensi profesional, yaitu punya pengetahuan dan juga keterampilan yang cukup di dalam bidangnya, di dalam profesi auditor itu. Dan juga harus terus untuk selalu mengembangkan diri. Kemudian nomor 4 adalah kerahasiaan atau pokoknya nggak boleh spread apa sih namanya menyebarluaskan informasi klien tanpa izin. Dan yang terakhir adalah harus profesional atau bertindak sesuai hukum dan juga standar profesi serta menjaga citra dari profesinya. Gitu. Speaking of assertion management itu kayak pernyataan atau klaim ya dari manajemen terkait laporan keuangan yang udah dihasilkan, yang disajikan gitu. Nah, jadi manajemen itu menyatakan apa aja? Ada 5 poin di assertion manajemen. Yang pertama itu peristiwa ekonomi yang terjadi itu beneran terjadi dan memang beneran ada. Yang kedua, setiap peristiwa yang terjadi di perusahaan itu bisa diukur dan juga punya nilai ekonomi. Kemudian yang ketiga, setiap peristiwa itu telah memenuhi unsur hak dan juga kewajiban. Kemudian yang keempat, setiap peristiwa itu telah dilengkapi dengan bukti beserta dokumen yang sah secara lengkap. Dan yang kelima adalah setiap peristiwa itu telah disajikan dan diungkapkan sesuai dengan kriteria prinsip akuntansi dan juga standar yang diterima di hukum. Nah, dari 5 pernyataan ini, jadi auditor itu perannya adalah mengevaluasi kebenaran dari 5 poin yang disampaikan di manajemen. Kayak gitu. Nah, masuk ke materi minggu kelima, yaitu tentang risiko audit. Jadi, risiko audit ini adalah kemungkinan seorang auditor untuk memberikan opini yang tidak sesuai dengan yang seharusnya atau tidak tepat. Yaitu risiko ini muncul karena adanya ketidakpastian dalam audit. Jadi, baik dari sisi kompleksitas transaksi maupun keterbatasan prosedur audit, muncul ketidakpastian sehingga auditor ini dapat memberikan opini yang tidak tepat. Lalu ada 4 jenis-jenis risiko. Yang pertama, inherent risk atau resiko bawaan, yaitu resiko yang melekat pada sifat akun atau transaksi, misalnya pada transaksi non-rutin atau estimasi yang kompleks, di mana estimasi yang kompleks ini belum dipertimbangkan efektivitasnya dalam pengendalian internal. Lalu resiko yang kedua ada control risk atau risiko pengendalian. Jadi risiko bahwa kesalahan material tidak dapat dicegah atau terdeteksi tepat waktu oleh sistem pengendalian dari perusahaan klien tersebut. Lalu ada detection risk atau plain detection risk atau resiko deteksi, yaitu resiko bahwa prosedur audit yang dirancang tidak berhasil mendeteksi adanya salah saji material dalam laporan keuangan. Lalu yang terakhir ada acceptable audit risk, yaitu resiko audit yang dapat diterima, yaitu berarti tingkat resiko yang bersedia ditoleransi oleh auditor setelah audit selesai dilakukan, sehingga memberikan keyakinan yang cukup bahwa laporan keuangan tidak mengandung salah saji material lagi. Nah, bagian di samping menunjukkan bahwa kantor akuntan publik dan perusahaan melakukan audit engagement atau perikatan. Jadi, kantor akuntan publik sebagai auditor dan perusahaan sebagai auditi. Kantor akuntan publik bertugas untuk melakukan pemeriksaan laporan keuangan dari perusahaan
atau auditi. Sementara perusahaan atau auditi bertugas untuk menyediakan laporan keuangan dan bukti-bukti dari transaksi dalam laporan keuangan tersebut. Lalu, bagaimana auditor menilai resiko? Jadi, sebelumnya telah jelaskan bahwa tugas dari KAP atau auditor adalah melakukan pemeriksaan. Nah, di bagian ini dijelaskan secara rinci bagaimana auditor menilai resiko tersebut. Nah, jadi yang pertama itu auditor harus memahami lini bisnis atau industri klien. Jadi, seperti memahami industri dan lingkungan eksternal, operasi dan proses bisnis, manajemen dan tata kelola, tujuan dan strategi, pengukuran dan kinerja. Lalu, setelah memahami lini bisnis dan industri klien, maka auditor dapat menilai resiko bisnis dari klien. Lalu setelah menilai resiko bisnis, mereka menilai resiko kesalahan penyajian material, seperti inherent risk dan control risk. Lalu penting juga untuk diketahui apakah perusahaan atau klien menerapkan atau memiliki pengandalan internal, karena pengandalan internal ini sangat penting. Dan jika tidak diterapkan, akan rentan terjadi kecurangan dan kesalahan dalam perusahaan, khususnya dalam laporan keuangan perusahaan. Nah, selanjutnya yaitu model resiko audit. Jadi, sebelumnya telah dijelaskan tentang bagaimana cara auditor menilai resiko. Salah satunya yaitu menilai resiko kesalahan penyajian material. Nah, ada dua cara, di mana cara yang pertama ini, cara yang seharusnya, yaitu AAR sama dengan IR dikali CR dikali DR. Tetapi kadangkali malah AAR ini diketahui terlebih dahulu, sementara salah satu di antara ketiga komponen seperti IR, CR, atau DR ini tidak diketahui. Tapi yang sering tidak diketahui adalah PDR atau DR ya. Jadi rumusnya yaitu sama dengan PDR sama dengan AAR dibagi IR dikali CR. Jadi AAR ini akan dibagi dengan resiko-resiko yang diketahui, entah itu IR atau CR ataupun DR. Jadi tergantung mana yang tidak diketahui. Nah, bahkan di samping menjelaskan bagaimana resiko dan materialitas berhubungan sehingga dapat menentukan banyak dan sedikitnya prosedur. Jadi yang pertama, auditor harus memiliki pemahaman tentang SPI atau standar pengendalian internal, entah itu kuat ataupun lemah. Yang berarti nanti berhubungan dengan bagaimana cara dia menghitung resiko audit. Nah, resiko audit ini dihitung dengan IR ditambah CR ditambah detection risk atau inherent risk ditambah control risk ditambah detection risk. Jadi ketika perhitungannya menghasilkan resiko tinggi, maka materialitasnya akan rendah. Tetapi prosedurnya tentunya banyak, karena resiko yang didapatkan itu tinggi, sehingga perlu dilakukan banyak prosedur audit untuk menentukan bagaimana opini akan dikeluarkan. Nah, sementara ketika resiko itu rendah, maka materialitasnya akan tinggi. Jadi, prosedurnya akan sedikit. Nah, ketika resiko rendah, maka prosedur yang dilakukan oleh auditor tidak perlu sebanyak ketika resiko yang diterima itu tinggi. Maka hanya perlu dicek hal-hal yang penting dalam laporan keuangan tersebut. Nah, setelah membahas tentang model perhitungan resiko, sekarang kita akan membahas tentang contoh perhitungan resiko dan penilaian materialitas. Nah, yang pertama tentang contoh perhitungan resiko terlebih dahulu. Jadi ada ini diketahui bahwa AAR yaitu sebesar 100, IR-nya 5, CR-nya 10. Maka dicari DR atau PDR-nya. Penyelesaiannya yaitu kita cantumkan rumus awalnya yaitu AAR sama dengan IR dikali CR dikali DR. AAR-nya tadi 100, IR-nya 5, CR-nya 10, dan DR-nya tidak ketahui. Maka akan muncul rumus baru yaitu DR sama dengan AAR dibagi IR dikali CR. Jadi kita masukkan nilai yang diketahui tadi yaitu sama dengan DR sama dengan 100 dikali 5 kali 10. Jadi 5 kali 10 itu 50. Jadi perhitungannya DR sama dengan 100 bagi 50 dan hasil akhirnya DR sama dengan 2. Lalu, untuk penilaian materialitas ada dua metode, yaitu metode kuantitatif dan kualitatif. Jadi untuk kuantitatif ada beberapa, yaitu dari laba sebelum pajak atau EBIT, yaitu 5-10%, lalu ada total pendapatan, yaitu 0,5-2%, ada total aset 1-3%, lalu ada total ekuitas 1-5%. Jadi semisalkan laba sebelum pajaknya 10 miliar, maka materialitasnya itu sebesar 500 juta hingga 1 miliar. Nah, jadi dapat di antara itu. Tetapi bisa saja materialitasnya itu kurang dari itu. Di mana hal ini ditentukan melalui metode kualitatif, yaitu professional judgment. Jadi auditor menyatakan bahwa nilai materialitas dari perusahaan itu kurang dari 500 juta atau dapat lebih tinggi dari 1 miliar. Jadi itu tergantung bagaimana auditor melihat materialitas dari laporan keuangan perusahaan tersebut ketika menggunakan metode kualitatif.
Nah, masuk ke materi minggu ke-6, yaitu tentang resiko kecurangan dalam laporan keuangan. Dalam konteks audit laporan keuangan, kecurangan atau fraud didefinisikan sebagai salah saji yang disengaja dalam laporan keuangan perusahaan. Jadi ada dua kategori ya, utama dalam resiko kecurangan ini, yaitu yang pertama ada pemalsuan laporan keuangan atau fraudulent financial reporting, yang kedua ada penyalahgunaan aset atau misappropriation of asset. Jadi pemalsuan laporan keuangan atau kategori yang pertama yaitu yang berarti pernyataan yang salah atau penghilangan jumlah ataupun pengungkapan yang disengaja dengan maksud untuk menipu pengguna. Jadi sebagian besar kasus ini melibatkan pernyataan yang salah tentang jumlah bukan pengungkapan. Dan teknik yang umum digunakan ada 3 yaitu overstating pendapatan dan aset, yaitu melebihkan nilai pendapatan dan aset dari perusahaan. Lalu ada understate, kewajiban dan beban. Jadi mereka menurunkan nilai dari kewajiban atau utang dan beban dari perusahaan. Yaitu yang terakhir ada penggunaan cookie jar reserves. Nah, lalu kategori yang kedua dari resiko kecurangan yaitu ada penyalahgunaan aset, yaitu penipuan yang melibatkan pencurian aset suatu entitas, di mana dalam banyak kasus jumlah yang terlibat tidak material terhadap laporan keuangan. Namun pencurian aset perusahaan seringkali menjadi perhatian manajemen terlepas dari materialitas jumlah yang terlibat tidak besar. Karena pencurian kecil dapat dengan mudah meningkatkan ukurannya dan seringkali menyebabkan kerusakan reputasi yang signifikan setelah ditemukan dan diungkapkan. Jadi meskipun tidak berpengaruh signifikan, tetapi ketika dilakukan secara terus-menerus dan sering tentunya akan membentuk suatu kebiasaan yang nantinya akan merugikan perusahaan dan dapat merusak reputasi dari perusahaan tersebut. Nah, selanjutnya tentang fraud triangle atau segitiga kecurangan. Segitiga kecurangan ini adalah konsep yang dikembangkan oleh Donald R. Creasy, yaitu seorang kriminolog, di mana segitiga kecurangan ini menjelaskan 3 faktor utama yang menyebabkan seseorang melakukan kecurangan atau fraud, di mana ketiga faktor ini adalah pressure atau tekanan, opportunity atau kesempatan, rationalization atau rasionalisasi, di mana setiap tindakan kecurangan umumnya terjadi karena adanya kombinasi dari ketiga faktor ini. Dan jika salah satu faktor tidak ada, kemungkinan terjadi fraud itu berkurang. Nah, faktor yang pertama itu tekanan atau pressure. Jadi tekanan adalah faktor yang mendorong seseorang untuk melakukan kecurangan, dan biasanya ini berasal dari kebutuhan finansial atau target yang sulit dicapai. Dan contoh tekanan dalam kecurangan yaitu adanya tekanan keuangan pribadi. Jadi karyawan memiliki utang yang besar atau masalah keuangan sehingga tergoda untuk mencuri uang perusahaan. Yang kedua, tekanan dari atasan, di mana karyawan diberi target keuntungan yang tinggi yang sulit untuk dicapai sehingga mereka melakukan hal-hal seperti melakukan pemalsuan laporan keuangan. Yang ketiga yaitu tekanan sosial. Ketika seorang karyawan hidup di lingkungan yang menuntut gaya hidup mewah, mereka mungkin saja melakukan penggelapan dana untuk memenuhi gaya hidup tersebut. Contohnya, ketika seorang akuntan di sebuah perusahaan mengalami masalah keuangan pribadi karena uang kartu kreditnya atau utang kartu kredit, sehingga ia memalsukan laporan pengeluaran perusahaan agar bisa mengalihkan sebagian dana ke rekening pribadinya. Lalu faktor yang kedua ada opportunity atau kesempatan. Jadi kesempatan itu terjadi ketika seseorang memiliki akses atau kelemahan dalam sistem pengendalian internal yang memungkinkan mereka melakukan kecurangan tanpa mudah terdeteksi. Contohnya kesempatan dalam kecurangan ini karena adanya kurangnya pengawasan. Jadi jika perusahaan tidak memiliki sistem audit atau sistem pengendalian internal yang baik, karyawan bisa menyalahgunakan dana tanpa terdeteksi. Lalu adanya sistem keamanan yang lemah. Misalnya ketika seorang kasir bisa mengambil uang tunai dari laci kas karena tidak ada sistem pemantauan yang ketat. Jadi tidak ada CCTV yang memantau bagaimana dia bekerja dan melakukan pekerjaannya. Yang ketiga ada posisi dengan akses bebas. Jadi ketika manajer keuangan yang memiliki akses penuh ke rekening perusahaan bisa melakukan transfer ilegal ke rekening pribadinya. Jadi ketika ada kesempatan bagi seorang manajer keuangan untuk mengakses secara bebas rekening dari perusahaan, tentunya ketika adanya kesempatan dan tekanan dan rasionalitas, mereka akan tergoda untuk mentransfer uang perusahaan ke rekening pribadinya. Contohnya ketika dalam sebuah perusahaan kecil hanya ada satu orang yang menangani kas pencatatan keuangan tanpa adanya pihak dari pengawasan lain, di mana seharusnya penanganan kas dan pencatatan keuangan ini dilakukan oleh pihak yang berbeda. Hal ini ketika dilakukan oleh orang yang sama akan memberikan kesempatan untuk melakukan penggelapan dana, karena tidak ada yang mengecek keakuratan laporan keuangan. Nah, jadi memang seharusnya tugas dari setiap orang itu berbeda dan tidak ada tugas yang saling tumpang tindih yang dikerjakan oleh orang yang sama. Nah, faktor yang terakhir yaitu rasionalisasi. Jadi rasionalisasi adalah pembenaran atau alasan yang dibuat oleh pelaku untuk menjustifikasi tindakan kecurangannya, sehingga mereka merasa bahwa tidak melakukan tindakan yang salah. Contohnya dengan berkata bahwa hanya meminjam dan nanti dikembalikan. Ketika seseorang karyawan mau mengambil uang perusahaan dan berjanji akan menggantinya,
dan itu dibenarkan, maka akan terus terjadi dan ada kemungkinan tidak akan pernah dilakukan pengembalian itu. Lalu ketika juga mereka beralasan bahwa perusahaan tidak membayar saya secara cukup dan hanya ada kompensasi. Jadi karyawan itu hanya karyawan merasa bahwa gajinya itu cukup rendah sehingga mereka mencuri uang atau barang dari kantor untuk memenuhi kehidupan mereka. Dan itu dibenarkan apalagi dalam lingkungan internal perusahaan sehingga akan memunculkan pembenaran yang akan berlangsung terus-menerus. Dan yang terakhir, semua orang juga melakukannya. Ini adalah hal yang sering dilakukan. Jadi ada budaya untuk melakukan kecurangan, korupsi dalam perusahaan akan menimbulkan namanya kesempatan sehingga mereka terus-menerus untuk melakukan itu. Selanjutnya, penilaian risiko kecurangan atau jadi standar audit mengharuskan auditor untuk menilai risiko salah saji material akibat kecurangan dan standar tersebut memberikan panduan untuk membantu auditor dalam membuat segitiga kecurangan ini menjadi auditor harus menjaga tingkat seseorang melakukan profesional saat mempertimbangkan serangkaian informasi ini adalah termasuk faktor tekanan, kecurangan, untuk kesempatan, mengidentifikasi dan menanggapi risiko kecurangan. Jadi ada bagian setiap tindakan kecurangan umumnya terjadi karena adanya kombinasi dari menunjukkan proses penilaian risiko kecurangan adalah salah satu dalam kemungkinan terjadi di mana corong ini menggambarkan bagaimana berbagai informasi yang pertama itu analisis dan akhirnya digunakan untuk jadi tekanan adalah resiko salah saji material akibat kecurangan dalam laporan keuangan ini berasal dari kebutuhan finansial. Di bagian atas corong ini terdapat berbagai sumber tekanan dalam kecurangan yaitu oleh auditor untuk menilai resiko kecurangan. Yang pertama ada communication utang yang besar atau masalah keuangan sehingga tergoda komunikasi di antara tim audit. Jadi yang kedua antara anggota tim di mana karyawan diberi wawasan dan pemahaman tentang potensi resiko kecurangan. Jadi ada melakukan hal-hal seperti dengan anggota tim, pemalsuan laporan keuangan. Informasi ini yang ketiga yaitu tekanan digunakan ketika seorang karyawan hidup di lingkungan yang mengetahui bagaimana potensi resiko kecurangan. Mungkin saja adalah ada inquiries of management memenuhi gaya hidup tersebut. Permintaan informasi kepada manajemen ketika seorang akuntan atau dapat beberapa wawancara dengan manajemen untuk mengalami informasi tentang keuangan pribadi internal dan potensi kecurangan. Jadi seperti yang dijelaskan kepada Big 5 yang memasukkan harus diketahui bagaimana sistem agar bisa mengalihkan sebagian dana ke rekening. Lalu yang ketiga ada risk factor atau faktor resiko. Faktor yang kedua ada resiko kecurangan seperti tekanan finansial, jadi kesempatan itu terjadi ketika seseorang memiliki dapat mendorong atau kelemahan dalam kecurangan harus diketahui yang memungkinkan. Lalu yang keempat ada analytical kecurangan tanpa prosedur analisis. Contohnya, jadi teknik analisis yang digunakan dalam mengidentifikasi pola dan anomali yang mencurigakan dalam laporan keuangan. Jadi jika perusahaan yang memiliki sistem audit atau sistem pengendalian data tambahan karyawan bisa menyalahgunakan dana tanpa terdeteksi. Informasi lalu adanya sistem dan hasil audit sebelumnya. Jadi seperti yang ketika pada week 5 tadi, bisa mengambil auditor harus mengetahui karena tidak ada sistem pemantauan yang terjadi, tidak ada CCTV yang memantau bagaimana dia bekerja dan melakukan pekerjaannya. Dan di bagian bawah corong ini dengan akses bebas. Itu semua informasi dikompilasi dari analisis untuk menghasilkan penuh ke identified breaks of material bisa melakukan transfer ilegal ke rekening pribadinya. Jadi ketika ada risiko salah saji material akibat kecurangan yang telah diidentifikasi. Mengakses secara bebas penilaian risiko kecurangan. Jadi standar audit mengharuskan auditor untuk menilai risiko salah saji material akibat kecurangan dan standar tersebut memberikan panduan untuk membantu auditor dalam membuat perusahaan ke rekening pribadi. Jadi auditor harus menjaga dalam sebuah perusahaan kecil hanya ada satu orang yang menerangkan informasi yang jelas keuangan tanpa adanya resiko dari kecurangan untuk di mana mengidentifikasi dan menanggapi resiko kecurangan. Pencatatan keuangan ini dilakukan oleh pihak yang berbeda. Hal ini ketika dilakukan oleh proses penilaian risiko kecurangan auditor dalam bentuk corong karena tidak ada yang menggambarkan bagaimana berbagai informasi dikumpulkan jadi analisis dan akhirnya digunakan harusnya mengidentifikasi resiko salah saji material dan tidak kecurangan dalam laporan keuangan. Tumpang tindih yang dikerjakan di bagian atas corong ini terdapat berbagai sumber informasi yang digunakan oleh auditor untuk menilai resiko kecurangan. Jadi ada komunikasi adalah pembenaran atau alasan yang dibuat oleh pelaku untuk komunikasi di antara tindakan kecurangannya. Jadi diskusi antara mereka merasa bahwa tidak melakukan berbagai wawasan dan pemahaman tentang potensi resiko kecurangan. Contohnya jadi ada berkata bahwa diskusi hanya meminjam dan nanti yang dikembalikan. Mana informasi ini yang dihasilkan seorang karyawan digunakan perusahaan dan berjanji akan menggantinya mengetahui bagaimana potensi resiko kecurangan dan itu dibenarkan bahwa ada inquiries akan terus terjadi dan ada kemungkinan tidak akan permintaan informasi kepada manajemen atau dapat berupa wawancara dengan manajemen untuk mendapatkan informasi tentang bahwa perusahaan tidak membayar saya secara cukup. Jadi seperti yang hanya ada kompensasi. Jadi karyawan itu hanya harus diketahui bagaimana sistem pengaryawan merasa bahwa gajinya cukup rendah sehingga mereka mencuri uang atau barang dari kantor resiko. Jadi faktor resiko kecurangan itu dibenarkan apalagi dalam lingkungan dan internal perusahaan sehingga dapat mendorong seseorang melakukan kecurangan harus diketahui yang akan berlangsung yang keempat ada analytical prosedur atau prosedur semua orang juga melakukannya. Jadi teknik analisis yang digunakan untuk adalah hal yang pola dan anomali yang mencurigakan dalam laporan keuangan bukan kecurangan. Lalu yang kelima ada other information yaitu ada data tambahan yang relevan seperti laporan keuangan sebelumnya itu informasi industri. Nah selanjutnya financial reporting supply chain yaitu rantai pasokan pelaporan keuangan. Jadi, rantai pasokan pelaporan keuangan dalam konteks gambar ini mengacu pada serangkaian pihak dan proses yang berperan dalam penyusunan, pengawasan, dan validasi laporan keuangan suatu organisasi. Jadi, gambar ini menunjukkan
bagaimana rantai pasokan pelaporan keuangan. Nah, pada lapisan dasar dengan warna hijau muda itu menunjukkan manajemen, yaitu tanggung jawab utama dari manajemen adalah dalam proses pelaporan keuangan. Peran utamanya dalam pencegahan kecurangan yaitu strong tone of the top atau nada yang kuat dari atas, atau memiliki informasi yang kuat dari atasan. Lalu ada pemeliharaan pengendalian internal yang efektif, lalu program manajemen risiko kecurangan yang kuat. Jadi manajemen membuat program manajemen risiko kecurangan yang kuat sehingga tidak ada kecurangan dalam proses pelaporan keuangan. Di mana risiko kecurangan pada rantai pasokan ini adalah jika pengendalian internal lemah atau ada tekanan untuk memanipulasi laporan keuangan oleh manajemen, maka dapat terjadi kecurangan. Lalu lapisan tengah itu ada dua, internal audit dan external audit. Internal audit ini bertugas untuk memberikan jaminan objektif atas efektivitas pengendalian internal, di mana peran utamanya dalam kecurangan adalah memiliki independensi dan objektivitas dan mampu menentang manajemen, dewan, dan komite audit jika ada indikasi kecurangan dalam laporan keuangan perusahaan dan menilai risiko kecurangan dan memantau pengendalian. Di mana risiko kecurangan dari sisi internal audit yaitu ketika audit internal tidak cukup independen atau kurang efektif dalam mengidentifikasi fraud. Lalu lapisan tengah yang kedua itu ada external audit atau audit eksternal, di mana tugas mereka adalah melakukan atestasi atau penilaian independen terhadap laporan keuangan, di mana perannya dalam mendeteksi kecurangan yaitu memiliki independensi dan objektivitas dalam audit dan mampu menantang manajemen dan dewan komite audit dan menilai risiko kecurangan dalam proses audit. Di mana tugas mereka yang cukup mirip tetapi berbeda. Ketika internal hanya berfokus pada pengendalian internal perusahaan sehingga dapat mendeteksi kecurangan dalam laporan keuangan, tetapi external audit ini berfokus pada laporan keuangan perusahaan. Dan risiko kecurangan dari external audit ini jika audit eksternal tidak mendeteksi manipulasi laporan keuangan atau terjadi kolusi dalam manajemen, maka kecurangan dapat terjadi dan terus terjadi. Nah, di posisi puncak atau lapisan puncak ada Board and Audit Committee, yaitu dewan atau komite audit, di mana mereka memiliki peran utama dalam governance dan oversight terhadap laporan keuangan dan pengawasan auditor. Dan peran mereka dalam penjagaan keuangan yaitu mengawasi nada dari atas dalam menjaga etika dan transparansi. Jadi mereka bertugas untuk mengawasi internal audit dan manajemen. Lalu memahami risiko kecurangan dan mengawasi auditor internal dan eksternal. Lalu mereka memiliki pemahaman yang kuat tentang industri dan bisnis untuk mendeteksi potensi fraud. Jadi dewan dan komite audit harus memiliki pemahaman yang kuat tentang industri dan bisnis mereka sehingga dapat mendeteksi potensi kecurangan yang dihadapi perusahaan ataupun yang dilakukan laporan keuangan. Nah, risiko kecurangan yang dapat dilakukan dari sisi Board and Audit Committee atau dari sisi dewan dan komite audit adalah jika pengawasan lemah atau kurang memahami risiko fraud dalam bisnis, maka dapat terjadi kecurangan. Nah, lalu ada dua panah di samping kiri dan kanan, di mana ini adalah faktor pendukung dalam pengawasan, di mana dua panah ini penting dalam mendeteksi dan mencegah kecurangan. Yang pertama ada skeptisme, yaitu ketika semakin ke atas dalam piramida, tingkat skeptisme harus meningkat. Jadi, semakin tinggi jabatan atau lapisan, maka tingkat skeptisme harus ditingkatkan, di mana auditor internal dan eksternal harus memiliki sikap skeptis terhadap informasi keuangan. Lalu dewan dan komite audit harus mengawasi dengan sikap skeptis untuk mendeteksi potensi fraud yang terjadi. Lalu ada komunikasi yang efektif. Jadi harus ada koordinasi yang baik antara manajemen, audit internal, audit eksternal, dan dewan. Ini sangat penting, di mana koordinasi ini membantu mendeteksi risiko fraud lebih cepat dan mengambil tindakan yang korektif. Jadi dengan adanya komunikasi yang efektif, maka identifikasi risiko akan lebih cepat dan dapat diambil tindakan korektif untuk mengendalikan atau menangani risiko yang terjadi. Nah, itu tadi penjelasan kami tentang materi minggu pertama hingga materi minggu ke-6. Mohon maaf ketika ada kesalahan dan pengucapan kata. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.